Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Business Creativity. Berjumpa dengan saya lagi, dosen Anda, Abdurrahman Hakim. Dan pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua, di mana kita akan membahas tentang peran creative thinking dan implementasinya dalam pengelolaan usaha. Indikator capaian yang akan kita penuhi di hari ini, di subjek PMK tertulis bahwa mahasiswa harus mampu untuk menjelaskan peran dan berbagai bentuk implementasi creative thinking dalam pengelolaan usaha. Oke, mari kita masuk ke materi. Kita mulai dengan sebuah kasus. Oke, seperti Anda lihat, di layar terdapat susunan dari pensil-pensil yang tertata yang membentuk 5 plus 7 sama dengan 2. Maka pasti Anda mengatakan apakah hal itu tidak salah gitu ya. Benar bahwa yang Anda pikirkan 5 plus 7 harusnya 12. Lalu kesalahan ini apakah bisa diperbaiki? Maka kita bisa mengkoreksi dengan menggunakan satu batang pensil saja. Next, kita merubahnya dengan mudah. Kesalahan tersebut menjadi hal yang benar. 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Artinya apa? Bahwa kesalahan sebesar apapun, ketika mungkin dikatakan sebagian besar orang mengatakan salah kaprah gitu ya, dengan kreativitas, dengan sudut pandang yang cermat, dengan pengalaman dan sebagainya akan membuat kita bisa berpikir berbeda dengan orang lain dan membuat gerakan kecil yang kemudian mengkoreksi hal yang sangat besar dan menjadi benar kemudian. Next, kita mengetahui bahwa akhirnya tidak ada sesuatu yang absolut benar dan tidak ada sesuatu yang absolut salah. Semuanya relatif dan semuanya bisa diperbaiki dengan kata kuncinya adalah creativity. Di zaman sekarang adalah era inovasi. Kalau dahulu kita ketahui zamannya adalah invention, penemuan-penemuan baru, sesuatu yang belum ada diciptakan. Namun hari ini mayoritas semua sudah tersedia, yang ada hanyalah pengembangan. Maka disebut hari ini sebagai innovation era. Nah, kunci dari inovasi adalah kreativitas, di mana inovasi itu intinya adalah memberikan value yang lebih tinggi dengan memberikan tindakan kreatif pada suatu produk atau suatu jasa ataupun yang lainnya. Dan creativity itu adalah prosesnya dan kemudian hasilnya adalah sebuah inovasi. Oke, next kita melihat ada beberapa komponen kreativitas, diantaranya adalah kebaruan. Jadi sesuatu itu disebut sebagai sesuatu yang kreatif ketika Anda bisa menghadirkan sesuatu yang baru atau disebut dengan novelty. Kemudian selaras dengan tujuan, artinya dapat diterima dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat ataupun oleh klien kita kalau kita punya sebuah bisnis. Dan yang paling penting adalah wajib ada sebuah nilai tambah. Dari yang awalnya hanya mungkin bisa menyelesaikan 3 masalah, akhirnya bisa menyelesaikan 10 masalah sekaligus dengan satu tools ataupun satu kali pekerjaan ataupun yang lainnya. Dan ada tambahan yang lain, ketika kita bisa memberikan kualitas yang tinggi, kemudian ada efek kejutan, kemudian ada efek keaslian atau autentik ya dari yang kita ciptakan, maka hal ini akan menambah nilai dari sebuah kreativitas atau suatu produk inovasi. Dan jangan lupa, sebuah produk inovasi itu akan lebih bernilai ketika ada produk nyatanya atau tangible. Kalaupun jasa itu bisa betul-betul dirasakan. Jadi bukan hanya sebatas ide saja. Oke. Kemudian di materi selanjutnya kita melihat ada beberapa keywords dari creative thinking. Yang pasti ya kebaruan ide, kemudian inovatif, pastikan berbeda, relevan menyelesaikan masalah, bernilai, dan yang penting juga melampaui pola pikir konvensional, imajinatif, intuisi. Intuisi ini hal yang ilmiah gitu ya, karena dia berdasarkan dari pengalaman, pengetahuan yang terangkai dalam internal kita yang mungkin bisa jadi di bawah alam bawah sadar. Kemudian ada logik dan solusi yang belum terfikir. Itu adalah beberapa keyword ketika kita ingin melakukan atau yang bisa men-trigger creative thinking. Oke, next di materi
berikutnya kita melihat bagaimana creativity itu bekerja di dalam bisnis. Contoh, di tengah itu ada mobil Starlet. Ketiganya mungkin kita melihat adalah sebuah mobil. Zaman dulu penemuannya ya orang menemukan mobil gitu ya. Di era sekarang apa bedanya mobil Rolls-Royce dengan Tesla misalkan? Rolls-Royce ya sama-sama mobil kita sebut. Tapi apakah orang membeli Rolls-Royce itu artinya membeli mobil? Jawabannya adalah tidak. Mereka membeli gengsi, mereka membeli kemewahan, mereka membeli pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau orang membeli Tesla, apakah mereka ingin membeli mobil? Jawabannya adalah tidak, karena sebenarnya mereka ingin membeli sebuah robot. Karena apa? Tesla adalah mobil yang bisa disuruh-suruh, suruh nyetir sendiri, suruh hidupin AC, suruh macam-macam, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau ansih dia bervalue sebagai mobil, ya mungkin Toyota Starlet sampai sekarang disebut mobil karena memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, di materi berikutnya kita melihat ada sosok yang kita kenal ya, namanya Elon ya, yang punya bukan Starlink ya, punya mobil Tesla, kemudian dia juga punya SpaceX gitu ya, yang kemudian dalam membuat berbagai macam inovasi itu dia selalu menanyakan 3 hal. Yang pertama adalah identifikasi asumsi-asumsi yang sekarang, kemudian uraikan masalah hingga ke prinsip dasarnya, kemudian ciptakan solusi baru dari awal tanpa melibatkan cara lama. Jadi seperti halnya ketika dia membuat SpaceX, membuat roket-roket untuk mengantarkan satelit gitu ya, dia mengorbankan berbagai macam roket yang meledak gitu ya. Jadi dia tidak berpikir bahwa semuanya harus benar di awal. Udah pokoknya lakukan kita belajar lebih cepat gitu ya. Sehingga kita bisa berinovasi lebih cepat karena kita belajar dengan lebih cepat juga. Dan di next slide kita akan melihat inovasi dari Elon Musk juga. Ada yang namanya Gigapress dari Tesla. Dia berpikir bahwa pada dasarnya mobil Hot Wheels dengan mobil Tesla ya sama-sama mobil, dan pembuatannya harusnya ya bisa aja nggak terlalu berbeda ya. Sebuah perusahaan Hot Wheels bisa memproduksi ratusan bahkan ribuan mobil dalam satu hari, sedangkan kenapa Tesla tidak bisa gitu. Maka dia terinspirasi bahwa mobil Hot Wheels itu dibuat dengan cara menggunakan mesin press gitu ya, menggunakan sebuah molding besar yang kemudian dicor dan membuat proses itu tidak terlalu banyak dilas, disambung dan sebagainya, sehingga serangkaian proses itu bisa dihapus, yang membuat proses dari sebuah mobil Tesla itu menjadi lebih singkat dan lebih murah gitu ya. Dia berpikir pada dasarnya gimana. Jadi first principle thinking itu adalah ya udah intinya seperti apa. Kayak mobil listrik juga sebenarnya kan ya mobil yang awalnya mungkin ada remote control, kenapa harus pakai bensin dan lain sebagainya, kenapa nggak pakai motor listrik yang bisa dikendalikan dari jarak jauh dan bisa menyatu dengan berbagai macam teknologi digital kan begitu ya. Maka terciptalah mobil listrik ini yang dikembangkan sampai hari ini dengan logika dasar pada intinya hal ini seperti apa dan bisa diselesaikan dengan cara sesimpel apa yang mungkin nggak pernah terpikir oleh orang lain. Oke, next kita punya tugas di pertemuan hari ini. Kami harapkan Anda bisa menemukan contoh dari implementasi creative thinking pada pengelolaan bisnis di perusahaan yang belum kita buat jadi contoh. Yang kemudian setelah menemukan, Anda jelaskan creative thinking apa yang dilakukan di dalam perusahaan tersebut, dan kemudian jelaskan bagaimana creative thinking itu bisa berkontribusi positif pada bisnis tersebut. Baik, silakan dikumpulkan di pengumuman kelas, nanti akan kami lampirkan, dan paling lambat 1 hari sebelum mata kuliah ini kita selenggarakan kembali. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.